Saya sudah terhubung dengan Pak Aris yang ada di Salatiga. Selamat malam Pak Aris. Ya, Silahkan Pak Aris, boleh dimulai ceritanya. Tadi kalau nggak salah Bapak menyebutkan kalau kejadiannya sudah cukup lama di tahun 91 saat nuwun sewu Bapak dari Pak Aris ini meninggal dunia ya Pak? iya betul. Ini kejadiannya itu tahun 91, Bapak pensiun itu tahun 88, 91 Bapak meninggal dunia. Hari Minggu pagi. Nah, habis itu Mas, kita keluarga kumpul semua, saudara-saudara, sampai berapa ya, sampai 7 hari lah. Setelah itu saya berjanji dalam hati, saya ingin menemani Bapak. Walaupun dia sudah dimakamkan, saya ingin tetap semampu saya sampai kapan saya akan melek-melek gitu Mas. Setelah seminggu kejadian Bapak meninggal dunia, itu perasaan saya nggak enak, itu sekitar jam 11, setengah 12. Di depan rumah saya itu ada rumah kosong Mas, itu di Kemiri Jalan Cemara 1. Ada rumah kosong, lama-lama udah nggak dipakai. Saya duduk sendiri di dalam rumah itu, tapi pintu jendela saya buka semua selama Bapak meninggal dunia ini. Habis itu kok tahu-tahu sekitar setengah 12, jam 12 kurang sedikit, ada seorang laki-laki itu dengan matanya yang sangat tajam itu melihat saya atau ke rumah saya. Saya diamin, siapa, rumah itu kosong, nggak ada listriknya, nggak ada penerangan lah. Nah, habis itu kok kelihatannya, menurut saya itu kok kelihatannya jadi terang di tempat itu. Laki-laki itu menatap saya dengan mau mengatakan apa kita juga nggak tahu. Akhirnya mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit lah. Perasaan saya tuh nggak enak, terus saya keluar cari orang itu. Saya cari kemana-mana, saya pakai baterai karena gelap, nggak ketemu Mas. Posisinya orang itu tuh wajahnya hitam, setengah telanjang, rambutnya keriting, matanya merah. Tapi dia mau mengatakan apa enggak aku. Habis gitu saya di luar sekitar 15 menit. 15 menit saya masuk lagi, duduk lagi. Di situ datang lagi dengan kelihatannya mau mengatakan sesuatu gitu Mas. Saya cari terus, akhirnya nggak ketemu. Pas 40 harinya itu perasaan di rumah itu sudah nggak enak lagi Mas. Perasaan nggak enak, rumah nggak enak. Karena orang tua saat itu, maaf ya Mas ya, bukan non muslim ya Mas ya. Setelah ada penghiburan atau apa, kok tiba-tiba itu ada tamu yang tidak dikenal gitu loh Mas. Tapi cuma tamu itu cuma masuk aja, salaman, ikut belasungkawa, habis gitu pergi. Yang saya jadi tanyakan sampai detik ini, saya masih berpikiran siapakah laki-laki itu. Karena habis itu sampai sekarang tuh saya sering kadang mimpi Bapak, mimpi Ibu gitu. Saya mohon penjelasannya Mas Baby, itu apa, saya harus bagaimana, itu Mas. Saya rasa untuk sementara itu dulu, dan itu masih ada cerita meninggal lagi dari Ibu itu. Boleh sedikit Mas? Boleh. Jaraknya berapa tahun Pak? Bapak 91, Ibu 2004 pas pemilu itu Mas. Ibu kan di rumah sakit itu Mas. Sakit kok ndelalah aja, orang Jawa tuh semuanya kok datang, yang dari Kalimantan datang semua, sama suaminya sama anaknya semua, kumpul gitu. Saya bersih di rumah kan Mas, karena besok sudah pasti kumpul di rumah karena mereka datang langsung ke rumah sakit. Tapi pada saat saya di belakang bersih itu, saya sadar nggak sadar tuh kok punggung saya tuh dipegang almarhumah ibu saya, wes leren, sisuke akeh gawean gitu. Padahal saya terus berhenti,
Wah, saya agak merinding ini Mas. Loh, kok siapa ibu? Kok ibu? Padahal ibu di rumah sakit. Nggak taunya jam 11 kurang 5 menit itu dapat berita dari rumah sakit kalau ibu meninggal. Dan kejadian itu tuh maksudnya untuk apa gitu loh Mas. Dan saya harus bagaimana, mohon penjelasan dari Mas Feby dan jenengan itu Mas. Untuk sementara itu dulu Mas, karena nggak sanggup saya meneruskan Mas. Baik Pak Aris. Matur nuwun Mas. Mas Febri silakan nih Mas. Ini sosoknya 2 kali menghampiri. Apakah kemudian ada hubungannya dengan keluarga atau seperti apa gitu, dan tujuannya juga apa begitu Mas? Ya. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah bapaknya Mas Aris itu sebelum meninggal sakit? Tidak Mas, jatuh. Tidak. Lihat tinju itu loh Mas, Mike Tyson kalah. Lihat tinju jatuh gitu Mas. Pas ada tinju Mike Tyson itu. Kalau sakit ya mungkin sakit, tapi tidak dirasakan gitu Mas. Ya. Sosok yang sempat dilihat sama Mas Aris itu gini, sosok tersebut Mas Aris lihat, benar-benar lihat wajahnya? Lihat, tapi saya nggak kenal. Cuma wajahnya itu agak hitam, coklat gitulah Mas. Rambutnya keriting setengah dada, dan tatapannya tuh tajam sekali Mas. Kayak ada perasaan atau apa ya? Kayak ada perasaan pernah lihat orang seperti itu enggak? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Ya. Ini gini ya, yang saya tangkap ya Pak Aris ya, sosok tersebut ini kayak kiriman ya kalau yang saya tangkap ya. Yeah. Ada seseorang lah yang katakanlah nggak suka sama keluarganya Pak Aris gitu aja ya. Itu gitu. Kayak ngirim sesuatu gitu. Makanya yang dilihat sama Pak Aris itu kan kayak raut wajahnya itu kayak marah sekali gitu. Bener Mas, bener. Sosok tersebut sebenarnya kayak ingin bicara yang gimana ya, walaupun dia berbicara itu pasti mengeluarkan kata-kata yang nggak enak gitu. Oh gitu ya. Itu kalau yang saya tangkap seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya ada orang yang nggak suka lah gitu, yang kurang ajar ya, menurut saya udah keterlaluan itu orang gitu. Tapi emang makanya mungkin waktu itu saya pikir apa masalah? Ya? Waktu itu efeknya di Bapak apa? Atau di keluarga? Saya tuh secara pribadi, karena saya yang dilihatin tuh saya marah gitu loh Mas. Tiap malam saya ke tempat rumah kosong itu, tapi nggak pernah ketemu. Jadi sosok tersebut kayak menampakkan diri ya, kayak memancing emosi gitu Mas. Gini, jadi kan seseorang yang gampang sekali kemasukan seperti santet, terus kayak pelet gitu ya, itu kan satu orang itu pikirannya kosong. Terus yang kedua itu salah satunya adalah emosi. Kita kalau terlalu emosi banget itu
mudah sekali untuk dimasukin hal-hal seperti itu gitu. Ya itu setelah 40 hari itu kok ada tamu yang kita tidak kenal, keluarga tidak kenal, kalau datang mengikut bila sungkawa meninggalnya bapak, minta maaf gini-gini. Setelah itu sudah nggak anu lagi. Ingat saya. Jadi sosok yang 40 hari datang ke rumah itu ya Pak ya, itu sebenarnya adalah sosok gaib. Jelmaan dari sosok yang sempat dilihat sama Pak Aris pertama itu tadi. Merinding saya Mas. Jadi sosok yang tapi nggak ngefek apa-apa ya Mas. Kalau sampai sekarang yang saya rasakan nggak, maksudnya nggak berlanjut gitu Pak, nggak berlanjut. Kalau sampai sekarang ya, energi itu udah hilang. Karena mohon maaf ya ini ya Pak ya, karena sosok tersebut udah kayak udah dapat gitu loh. Tapi kalau sejauh ini sampai sekarang energi tersebut sudah nggak ada ya Pak, yang saya rasakan seperti itu. Oh iya, karena rumah itu sekarang udah dibangun Mas, udah dibangun kontrakan. Dan sosok yang 40 harinya itu tadi, sosok yang bisa dilihat sama semua orang itu ya, yang manusia itu. Iya. Kalau yang saya tangkap itu jelmaan dari sosok yang ini tadi gitu. Iya. Kalau pada waktu itu Pak Aris bisa, mungkin kalau bisa konsentrasi terus mengingat-ingat waktu lihat sosok yang marah itu tadi, energinya bagaimana, itu energinya sama-sama yang 40 harinya datang ke situ gitu. Oh gitu ya Mas. Energinya sama, jadi apa ya, kayak rasanya itu sama gitu. Tapi nggak menaruh apa-apa gitu ya Mas. Gimana Pak? Nggak menaruh apa-apa pada waktu dia datang ikut bela sungkawa itu ya? Enggak. Itu sebenarnya apa ya, kalau saya yang tangkap itu sebenarnya pada waktu 40 hari itu kayak nyukurin gitu loh Mas. Oh gitu. Dia pun udah dapat semuanya dan kayak puas gitu. Oh bener-bener nih, saya pikir-pikir masalah bapak pensiun tuh masih digunakan komandannya gitu loh. Dan ada orang lain yang mau ikut anaknya kerja di situ. Tapi komandannya nggak mau, cuma bapak gitu loh. Ya mungkin seperti itu ya Pak ya. Terus kalau yang waktu cerita yang waktu ibu itu, ya. Jadi yang sempat nyamperin Pak Aris waktu bersih-bersih itu memang kalau saya bilang itu kayak sukmo ya Pak ya, sukmonya ibu. Oh iya. Korinnya ibu itu datengin Pak Aris, suruh berhenti itu gitu. Iya, memang saya langsung berhenti itu Mas. Nggak tahunya setengah jam atau apalah, itu dapat berita di rumah sakit kalau ibu meninggal dunia. Ya memang itu sosok beliau ya, tetapi gitu. korinnya gitu. Walaupun beliau masih ada di rumah sakit gitu, tetapi korinnya itu yang nyamperin Pak Aris gitu. Oh gitu. Ya memang wes ora usah resik-resik sesuk akeh gawean gitu Mas. Tapi saya nggak sadar gitu loh. Tapi setelah saya kok ibu, padahal ibu di rumah sakit kok balik. Saya cari nggak ada orang yang pulang. Setengah jam lebih sedikit dapat berita kalau ibu meninggal.
Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke Mas. Baik. Pak Aris, terima kasih banyak Iya. untuk ceritanya. Thank you sekali Terima lagi kasih untuk sudah. Mas Regi, semuanya sehat selalu. Amin, amin.